subscribe channel ini. Terus jangan lupa like video saya dan komen. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang saya bersama narasumber yang pertama. Perkenalkan nama Anda. Ya baik, perkenalkan nama saya Yunisa. Saya seorang pengajar di salah satu diniyah di daerah Bandung. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini kita akan membahas tentang demokrasi. Di sini kita berbincang-bincang santai saja ya, jangan terlalu serius. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua suku kata. Yang pertama adalah demos yang artinya rakyat, dan kratos yaitu kepemimpinan atau kekuatan. Nah, jadi demokrasi ini adalah suatu negara di mana sistem pemerintahannya ini atau kekuasaannya ini berada di tangan rakyat, atau rakyat berkuasa atas segalanya. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila, apa tidak? Berjalan dengan baik menurut saya, jika mungkin dilihat sebagai rakyat ya, yang pastinya memiliki banyak komentar terhadap jalannya pemerintah gitu ya, pasti saya akan menganggap bahwa demokrasi yang sekarang ini sudah tidak berjalan sesuai dengan kadarnya gitu, sudah tidak berjalan sesuai dengan Pancasila, UUD gitu. Tetapi jika kita lihat lagi dari sudut pandang pemerintahnya, ya mungkin pemerintah sudah berusaha melakukan yang terbaik yang pastinya sesuai dengan UUD dan Pancasila, di mana UUD dan Pancasila ini yang pastinya adalah pedoman bangsa kita, terutama bangsa Indonesia gitu, dalam melakukan segala sesuatu, apalagi ini melingkup tentang pemerintahan yang pastinya harus melihat kembali kepada UUD dan Pancasila gitu. Baik, apa praktik demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Praktik demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia, mungkin yang sudah kita ketahui, yang sudah tidak asing lagi ya, adalah terlaksananya KPU atau Komisi Pemilihan Umum, di mana KPU ini adalah suatu hal demokrasi gitu, untuk sebagai contoh gitu pemilihan presiden atau pemilihan DPR yang sebagainya. Nah, KPU ini kan sudah berjalan gitu di Indonesia. Nah, sehingga dalam kegiatan KPU ini biasanya rakyat yang memilih atau memvoting ya, memberikan suaranya gitu terhadap pilihannya sendiri. Mungkin KPU tuh termasuk ke dalam praktik demokrasi ya? Ya, tentu. Berbicara tentang Komisi Pemilihan Umum ini, kan dalam pemilihan presiden juga termasuk KPU ya. Nah, jabatan presiden itu 2 periode. Nah, sedangkan sekarang di negara Indonesia sedang ada marak-maraknya berita tentang masa jabatan Bapak Jokowi bertambah menjadi 3 periode. Apa tanggapan Anda dan bagaimana, apakah Anda setuju dengan 3 periode itu atau tidak? Jika dilihat lagi ya, mungkin dari negara kita, negara Indonesia yang berideologikan Pancasila gitu, yang berlandaskan undang-undang, tentu sudah jelas di undang-undang disebutkan bahwa masa periode presiden itu adalah maksimal 2 jabatan, 2 periode gitu ya. Nah, kemudian sekarang akan dinaikkan menjadi 3 masa jabatan atau 3 periode. Mungkin ini juga saya membingungkan gitu ya. Agak bertentangan juga dengan ideologi kita, yang ideologi kita ini pandangan hidup kan ya, Pancasila, undang-undang itu adalah pandangan hidup kita untuk bernegara, untuk bermanusia gitu. Nah, sedangkan sekarang katanya akan ada 3 periode yang jelas-jelas tidak ada atau berbeda dengan pandangannya gitu, dengan peraturan yang sudah ditetapkan itu. Nah, mungkin jika menurut saya sebagai masyarakat atau warga negara, tentunya
sangat menyiksa ya, bukan menyiksa istilahnya lah, kenapa peraturan yang dibuat gitu bisa diubah dengan sendirinya gitu. Pemerintah yang membuat peraturan, tetapi pemerintah juga yang merubahnya. Tapi memang seperti itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan dilihat dengan undang-undang, baik lagi ke undang-undang gitu kan, sudah jelas bahwa masa jabatan itu 2 periode. Tetapi lihat lagi kalau misalkan dari sudut pandang orang-orang yang mendukung misalkan ya, pastinya mereka menginginkan 3 periode ini ada maksudnya ya. Misalkan untuk meningkatkan kemakmuran Indonesia sendiri, atau membuat Indonesia menjadi negara yang maju misalkan, atau masih ada hal-hal dari pemerintah kemarin, dari presiden kemarin yang belum terlaksana dan ingin melaksanakannya sendiri misalkan, sehingga mereka berniatan untuk menambah periode tersebut. Tetapi saya juga tidak tahu ya apa maksudnya, apa maunya, apa pasalnya, tujuannya itu dari mana. Saya pun tidak terlalu seluk-beluk ke dalam sana gitu. Melihat aksi, mungkin sekarang pertanyaan terakhir ya, kan ini masalah pemilu ya, pemilu sering ada tindakan-tindakan kayak kita, entah itu sedekah atau entah itu memiliki maksud tujuan lain. Nah, jadi intinya apa tanggapan Anda tentang jika si pejabat ini, calon pejabat ini memberikan suatu sumbangan kepada masyarakat agar memilih dia, itu apakah Anda setuju dengan tapi tidak seperti sogokan. Apakah Anda setuju dengan hal itu atau tidak? Cari muka. Oh no, tidak, ini tidak. Sepertinya kitanya harus lebih berhusnuzon, tidak boleh suuzon ya. Sedekah itu sangat dianjurkan ya dalam agama, karena dengan sedekah ini kita bisa menabung untuk investasi akhirat, kemudian kita juga bisa meluaskan lapang rezeki untuk kita sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan konteks sedekahnya di sini adalah sedekah yang biasa kita lakukan, misalkan rutin, kontinu kita melakukannya, ya itu dirasa hal baik ya ketika kita akan memberikan sedekah. Tetapi jika dilihat lagi kita memberikan sedekah ini hanya ada maksud tertentu atau tujuan tertentu, itu niat sedekah atau niat apa gitu. Nah, sedangkan dalam Islam sedekah itu adalah suatu amalan yang pastinya untuk Allah, itu kan disebutkan. Nah, sedangkan ini kita bersedekah hanya untuk kita menginginkan sesuatu gitu. Itu dalam Islam saja sudah apa ya? Tidak boleh, tidak dianjurkan sepertinya ya. Nah, jadi menurut saya jika memberikan sedekah gitu ya untuk maksud tertentu, itu boleh saja asalkan nantinya kontinu, bukan hanya hari-harinya saja, bukan hanya ingin mendapatkan setelah mendapatkan jabatan, setelah lepas gitu ya, sudah keterima tidak bersedekah lagi, atau misalkan tidak keterima karena kecewa tidak bersedekah lagi. Yang baik itu makanya lebih baik jika sedekahnya itu kontinu gitu, tidak hanya karena ada sesuatunya gitu. Jadi kesimpulannya intinya demokrasi itu kayak kita rakyat memiliki hak suara gitu. Terus untuk masalah-masalah 3 periode atau isu-isu yang lainnya mungkin saya tidak tahu pasti dan tidak tahu jelas. Yang terpenting doa terbaik dari kita untuk negara Indonesia tercinta ini. Ya, pastinya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa artinya? Negeri yang aman dan penuh pengampunan. Amin. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih untuk Kakak Yunisa. Semoga wawancara di sini bermanfaat mungkin bagi diri saya pribadi dan Kakak pribadi dan semua para pendengar dan penonton. Sekian. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Waalaikumsalam, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama Anda Kak. Perkenalkan, nama saya Alan Naryanto, seorang mahasiswa dari Universitas Untar.
Terima kasih. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Anda boleh menjawab dengan sangat baik dan teliti. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang demokrasi? Menurut saya demokrasi itu bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Baik. Pertanyaan kedua, apa tanggapan Anda tentang masa jabatan Bapak Joko Widodo yang 3 periode itu? Kan sekarang lagi marak-maraknya tuh mahasiswa-mahasiswa pada demo kemarin 11 April. Nah, apa tanggapan Anda? Menurut saya, pembatasan maksimal 2 periode di Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu, sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik, sehingga estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan, tidak hanya berhenti di satu orang saja. Jadi intinya, setuju atau tidak? Menurut Anda masa jabatan 3 periode itu Anda lebih setuju atau tidak? Tidak, saya tidak setuju. Baik. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Kan suka ada tuh pemilu-pemilu, para pemimpin atau para jabatan di sana tuh selalu kayak memberi sumbangan gitu, bansos gitu ya, ke masyarakat sekitar agar dia kayak milih si pejabat itu gitu ya. Apa tanggapan Anda tentang hal itu? Apakah itu wajar atau tidak? Apakah itu baik untuk kedepannya atau tidak? Menurut saya sih tidak wajar. Kenapa? Karena setiap pemilu itu harus dilaksanakan dengan jujur, tidak boleh diiming-imingi oleh uang atau barang. Itu sama aja mereka menutup suara rakyat. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya adalah